Shalom Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih. Boleh bantu flip chartnya? Bapak Ibu sekalian, hari ini saya akan khotbah tentang satu hal yang namanya stewardship. Stewardship. Ya, sini. Tahu arti stewardship? Stewardship itu artinya mengelola. Katakan mengelola. Iya. Jadi kita itu diberi kepercayaan untuk mengelola. Kita itu adalah steward, pengelola. Bapak Ibu setuju bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini adalah milik Tuhan? Setuju? Semuanya, katakan semuanya. Semua yang ada di dalam dunia ini adalah milik Tuhan. Tidak ada bagian kita. Semuanya itu dititipkan kepada kita. Jadi kepemilikan itu hanya Tuhan saja dan kita adalah pengelola. Jadi kita diberi kepercayaan untuk mengelola. Ya, termasuk masalah. Masalah itu diberikan untuk kita, diizinkan bagi kita. Jadi yang memberikan itu adalah iblis. Diizinkan kepada kita supaya apa? Supaya kita mampu mengelola masalah itu. Tidak ada orang dalam dunia ini yang tidak punya masalah. Semua orang dalam dunia ini punya masalah. Kalau tidak ada masalah, tolong angkat tangan. Ya. Cuma pegadaian yang mengatasi masalah tanpa masalah. Ya, setiap orang punya masalah. Ya, saya punya masalah, Anda juga punya masalah dan tiap orang masalahnya berbeda-beda. Katakan berbeda-beda. Jadi sekali lagi status manusia adalah pengelola. Jadi Tuhan itu pemilik. Kita adalah pengelola. Jadi waktu dia memberikan perumpamaan tentang kebun anggur, lalu dia memberikan kepercayaan kepada orang-orangnya dan tuannya pergi. Nah, orang-orangnya itu adalah pengelolanya. Dan tuan itu adalah Tuhan itu sendiri yang memberi kepercayaan kepada para pengelola itu. Yuk kita baca 1 Timotius pasal 6 ayat yang ke-7. Sebab kita tidak membawa sesuatu ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Kita datang ke dalam dunia ini tidak bawa apa-apa. Balik pun tidak bawa apa-apa. Ada lagunya. Ku tak membawa apapun juga saat ku kembali ke surga. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Ya, jadi kita itu datang tidak bawa apa-apa. Kembali juga tidak bawa apa-apa. Ada yang balik bawa apa-apa? Iyalah Pastor, bawa baju, bawa sepatu, ya. Ada yang pulang bawa jas, pakai dasi, gitu ya. Cuma itu, kita datang tidak bawa apa-apa, kita pulang tidak bawa apa-apa. Waktu dikubur pun semua yang ada dipakai kan ke badan kita itu lama-lama oleh ngengap dan rayap itu akan habis. Tulang belulang kita pun juga akan habis. Dari debu kembali kepada debu. Jadi stewardship itu adalah penatalayanan, pengelolaan. Jadi tugas dan tanggung jawab untuk memelihara, untuk mengelola sesuatu yang adalah milik
orang. Itulah artinya pengelolaan. Jadi kita diberi kepercayaan kepada Tuhan untuk mengelola. Jadi apapun yang ada dalam kehidupan kita. Setiap orang punya kehidupan dalam satu hari berapa jam? 24 jam. Tapi tiap-tiap orang bisa mengelolanya sedemikian rupa sehingga hasilnya berbeda. Setiap orang punya potensi, punya bakat, punya talenta. Saya percaya itu. Tuhan tidak pernah melahirkan orang yang bodoh. Setiap orang dilahirkan cerdas. Ya, filosofi sekolah, setiap anak dilahirkan cerdas, tidak ada yang bodoh. Jadi kita harus menggali potensi dan bakat si anak itu di mana. Jadi tugas guru dan orang tua mengeksplor dia punya kecerdasan di bidang apa. Jadi setiap orang punya potensi, punya bakat. Nah masalahnya kita bisa tidak menemukan potensi dan bakat tersebut. Seorang pemain bola dunia disuruh berenang belum tentu dia juara dunia. Seekor burung dia bisa terbang tapi disuruh berenang tidak bisa. Jadi setiap orang punya potensi dan punya bakat. Nah potensi dan bakat itu adalah kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada masing-masing manusia untuk dikelola oleh orang tersebut. Jadi Tuhan memberikan kepercayaan, katakan kepercayaan, untuk kita kelola. Nah, lalu stewardship ini, mengelola ini, kata mengelola ini sebetulnya sudah ada sejak manusia dijadikan. Di penata layanan itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Kejadian pasal 2 ayat 15, 16, dan 17. Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas, tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, pasti engkaulah mati. Jadi ada kata mengusahakan dan memelihara. To work, to keep. Mengusahakan, memelihara, menjaga. Jadi Tuhan mengambil manusia itu, menempatkannya di dalam Taman Eden untuk mengusahakan dan memelihara taman itu. Jadi sejak kali pertama manusia diciptakan, manusia diberi tugas sebagai steward, sebagai pengelola. Tuhan percayakan itu. Jadi bahkan sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, Tuhan sudah memberikan kepercayaan kepada manusia untuk mengelola dan memelihara. Jadi stewardship itu bukan produk dari dosa, bukan akibat dari dosa. Kan banyak yang kutip usahakanlah bumi. Jadi setelah Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah Allah menghukum manusia? Perhatikan. Janganlah kamu makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Mati tidak Adam dan Hawa? Enggak. Jadi waktu Adam dan Hawa gagal melakukan perintah Tuhan, adakah hukuman Allah? Enggak, Allah tetap mengasihi manusia. Rupa dan gambar Allah itu tetap dikasihinya. Jadi tentang ada yang Tuhan sampaikan kepada Adam dan Hawa itu bukanlah hukuman, tetapi itu adalah konsekuensi. Jadi kalau misalnya ada yang menganggap bahwa manusia harus mengelola bumi dan serta isinya, itu adalah hukuman atas dosa, itu salah. Karena sebelum manusia dijadikan, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa,
waktu manusia diciptakan, dijadikan, manusia itu sudah punya tanggung jawab untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. To work and to keep. Kita teruskan yuk. Jadi penatalayaan dan pengelolaan sudah diperkenalkan Tuhan sejak awal kepada kita, sejak awal kepada manusia, waktu manusia diciptakan. Jadi karena Tuhan yang ajarkan kepada kita sejak awal, artinya ini sangat penting buat manusia. Bahkan ini terjadi sekali lagi sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa. Jadi pertama kali Tuhan berpesan kepada manusia, pesannya apa? Inilah, to work and to keep. Sekali lagi, manusia itu sehari punya waktu 24 jam. Ada yang 26 jam, tolong angkat tangan. Juan 26 jam? Senyum-senyum dia. Anda, semua kita 24 jam. Terus gimana cara kita membaginya, mengelolanya, mengaturnya dari awal kita bangun sampai kita tidur kembali. Nah, Tuhan berikan kepercayaan itu untuk kita ngelolanya. Dulu zaman kita ya, para orang tua, generasi X dan generasi Y. Ini sudah ada zaman kita. Betul ya? Sudah ada di zaman kita. Tapi zaman sekarang ini, saya ngelihat, bahkan seorang dokter pun, itu bisa tidak tidur karena ini. Tahan sampai berjam-jam, melek, lihat segala sesuatu yang ada di dalam handphone ini. Gimana dia mau bisa bikin orang sehat kalau dia sendiri tidak hidup sehat? Gimana dia bisa kasih orang resep untuk bisa mengelola hidupnya agar sehat kalau dia sendiri tidak bisa mengelola hidupnya supaya orang atau pasien yang dirawatnya menjadi sehat? Kita juga bisa mengurangi ketergantungan hidup kita karena obat, karena kita sakit. Kalau kita bisa mengelola hidup kita. Menurut survei dan penelitian, hari-hari ini banyak orang yang tidak mampu mengelola tekanan. Manajemen stresnya itu sangat luar biasa tinggi. Nah itu karena apa? Karena tidurnya kurang, hidupnya tidak dikelola dengan baik, terus tingkat imunitasnya semakin hari semakin menurun, ya tidurnya kurang. Bu Gembala kemarin, kok aku ada kolesterol ya? Di sini ku kayak kenceng-kenceng kan? Itu karena kurang tidur. Kenapa kurang tidur? Mungkin mikirin sesuatu yang tidak ada titiknya. Memang kita tidak tidur selesai masalah itu? Tidak selesai juga. Kita bisa berdoa ya, Tuhan ku serahkan semua. Oh, sampai nangis pun bercucuran air mata. Tapi kita pikirkan masih masalah itu. Itu namanya serahkan enggak? Enggak. Kita tuh kadang-kadang sama Tuhan seperti ini, Tuhan ambillah semuanya. Ambillah semua masalahku Tuhan. Tapi masih dipegang. Sehingga akhirnya kita tidak bisa mengelola hidup kita dengan baik. Kita tidak jadi steward yang baik. Jadi stewardship itu bukanlah akibat dari dosa. Tetapi
Jika kita tidak melakukan dengan benar, maka kesalahan itu membuat kita menanggung konsekuensi. Katakan konsekuensi. Jadi Tuhan itu kasih kita kesehatan, betul? Untuk apa? Untuk kita kelola kesehatan itu. Untuk kita jaga. Makanya makan jangan sembarangan. Makanya tidur juga jangan sembarangan. Makan yang cukup, tidur yang cukup. Saya bilang selalu sama teman-teman saya bilang dalam hidup saya itu cuma 3 yang paling enak. Enak makan, enak tidur. Pak Reva sudah tahu dia jawabannya. Enak ke belakang. Kan ada kan orang yang tidak bisa ke belakang kan, susah sekali dia. Tapi puji Tuhan kalau kita bisa kelola semuanya itu dengan baik. Kita jaga kesehatan kita. Caranya gimana? Caranya makan dengan baik, tidur dengan baik. Apa-apa yang tidak perlu ya disingkirkan, jangan dikerjakan. Di sekolah kami anak-anak SD itu sudah belajar bikin mapping, bikin goals. Lalu mereka menyebutkan apa cita-cita dan impian mereka. Untuk dapat kepada cita-cita itu, apa saja faktor-faktor yang mendukung supaya mereka mencapai apa yang mereka impikan. Nah, bukan cuma faktor-faktor yang mendukung, tapi juga faktor-faktor yang membuat mereka gagal. Faktor-faktor penghalang disebutkan. Jadi kalau kita tidak jadi sehat, itu karena apa? Karena mungkin makannya sembarangan. Olahraga tidak cukup. Terus tidur tidak cukup. Jadi segala sesuatu itu ada konsekuensinya. Katakan konsekuensi. Jadi dalam stewardship saya belajar ada paling tidak 5 hal. Slide-nya. Yang pertama adalah perencanaan. Kedua adalah pelaksanaan. Jadi setelah kita merencanakan, kita melaksanakan. Terus yang ketiga ada yang namanya kontrol dan evaluasi. Dan keempat ada yang namanya komitmen. Dan yang terakhir ada yang namanya accountability. Kelihatan, terukur. Jadi waktu kita sudah merencanakan, kita benar-benar melaksanakan, terus kita kontrol. Kita evaluasi apa yang kita sudah kerjakan. Kemarin Pak Yoel ikut training. Menggemukkan kepiting. Nah, itu ada 5 hal ini pasti. Perencanaan, pelaksanaan, kontrol dan evaluasi, lalu komitmen, dan terakhir ada accountability. Jadi stewardship itu pasti ada 5 siklus ini. Hidup kita pasti melewati 5 hal ini. Jadi waktu kita dikasih talenta, kita dikasih bakat, kita dikasih skillful. Nah talenta, bakat, skillful itu dikelola agar dapat memuliakan Tuhan. Nah jadi kalau kita ngerti ini, waktu kita bawa perpuluhan, waktu kita bawa persembahan, kita ngerti bukan cuma kita mau kita semakin diberkati. Bukan itu motivasi kita. Tapi kita memberi persembahan, memberi perpuluhan, itu karena kita ngerti inilah stewardship. Ini kita mengelola berkat Tuhan. Kita mengelola apa yang sudah Tuhan berikan dalam hidup kita. Jadi aku mengembalikan milik Tuhan. Karena kita ngerti bahwa pelayanan itu butuh yang namanya apa? Uang. Bukan Tuhan yang butuh uang. Pelayanan yang butuh uang. Jadi waktu kita mengembalikan milik Tuhan, itu sebenarnya kita mengerti, kita sedang mengucap syukur bahwa Tuhan memberikan kepercayaan kepada kita. Untuk apa? Untuk mengelola berkat-berkat Tuhan itu. Makanya kita mengembalikan milik Tuhan. Bukan kita bikin transaksional.
Kita tuh kadang seperti itu ya, karena dari kecil diajarin, dicekokin dengan khotbah-khotbah yang transaksional. Berilah maka kamu akan diberi. Bawalah persembahan perpuluhan, kalau Tuhan tidak memberkati, ujilah segala sesuatu. Lalu kemudian ditakut-takuti, kalau engkau tidak mengembalikan milik Tuhan, maka belalang pelahap itu akan melahap, menghabisi semua yang Tuhan sudah berkat. Ditakut-takutin seperti itu, jadi transaksional. Memberi supaya diberi. Relasinya pun juga seperti itu kepada sesama manusia, transaksional jadinya. Bisa mengasihi kalau dikasihi. Kita tidak mampu mengasihi karena kita tidak terima dikasihi. Jadi transaksional jadi hidupnya. Karena apa? Karena terima firman yang lain selama ini. Orang jahat sama kita malah kita balas lebih jahat. Itu spontanitas itu. Di sini enggak ada. Tapi di sana sini saya percaya itu ada. Ya. Jadi segala sesuatu itu Tuhan berikan untuk kita, sekali lagi untuk kita kelola. Untuk kita stewardship. Waktu kita melayani di depan ini. Artinya apa? Artinya Anda ngerti bakat ini, potensi ini Tuhan yang kasih. Maka layaklah aku kembalikan semua yang Tuhan sudah beri itu. Aku kelola dan aku kembangkan. Jadi ngasihnya itu dengan hati yang tulus dan murni. Sama seperti Tuhan mengasihi kita dengan kasih agape. Kalau kita tidak ngerti stewardship, kita tidak ngerti namanya kasih yang agape itu. Kasih kita tuh masih kasih yang bersyarat. Saya berdoa biarlah kita semua mendengar firman Tuhan ini menjadi lebih dewasa hidupnya. Kemarin persis ada seorang teman saya. Ya orang percaya sama Tuhan. Saya berdoa sekali dengan dia. Karena dia sudah lama tidak ke gereja. Tapi saya percaya satu kali kelak dia akan kembali. Dia banyak kepahitan. Dia cerita dengan saya. Walaupun dengan celetukan-celetukan yang dengan kepahitan. Saya ini sudah tidak ke gereja lebih dari 20 tahun. Dia bilang. Dia sering bantu saya. Terus dia bilang, saya tidak bisa habis pikir berulang kali ketemu banyak orang yang transaksional. Bergaulnya terlalu sempit. Temannya tidak banyak. Gaulnya lokal katanya. Gaulnya itulah. Transaksional Pak hidupnya. Saya tangkep. Saya ngerti maksudnya. Jadi kadang-kadang malah terlalu sering itu ditemukan di mana? Di dalam gereja. Makanya di kepahitan. Dalam hati saya berdoa, Tuhan ampuni saya. Saya juga kadang-kadang mengalami kepahitan yang sama. Saya banyak kali ngelihat orang-orang di dalam pelayanan. Itu ada hukum timbal balik. 7-8 tahun saya jadi hamba Tuhan, jadi gembala. Saya nangis berkali-kali. Oh Tuhan, ada kadang-kadang jemaat dengan hamba Tuhan. Ada sesama hamba Tuhan, kadang sering seperti itu. Saya itu tidak gampang melakoni lakon yang berlakon-lakon. Iya kan, Pak Yu itu pendeta, pengusaha, guru, apalagi usahanya apa? Sekolah, kursus,
co-working, bangun ruko, developer, apalagi, kepiting, apalagi, konsultan, apalagi. Waduh, saya bilang. Sekarang saya di lapangan bilang sama Pak Areva, Pak saya ini SSI, tahu nggak SSI? Tahu Vin? Sarjana segala ilmu, saya bilang. Orang pikir saya tuh ada semua. Tidak pernah kurang. Jadi begitu ada yang mau minta tolong, saya harus bisa nolong. Kalau tidak nolong, sakit hatinya. Dan teman saya itu akhirnya cerita seperti itu, teman yang tadi. Memang begitulah. Saya tidak bantah. Saya cuma diam. Ya kalau itu yang dilihat, lemah jadinya kita. Karena kita tidak memandang kepada Yesus. Kita belajar yang namanya kasih agape. Tapi kita tidak bisa mampu menerapkan kasih agape. Yuk baca Matius pasal 25. Ayat 14 sampai ayat yang ke-18. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang yang mau berpergian ke luar negeri, yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Yang seorang diberikannya 5 talenta, yang seorang lagi dua, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu. Ia menjalankan uang itu, lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di dalam tanah itu menyembunyikan uang tuannya. Menyembunyikan uang tuannya. Jadi dikatakan tuannya pergi ke luar negeri dan memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan hartanya kepada mereka. Ada yang dipercayakan 5 talenta, ada yang dipercayakan 2 talenta, ada yang dipercayakan 1 talenta. Lalu yang 5 talenta ini dikatakan apa? Dikatakan seperti ini. Lalu ia berangkat, segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uangnya, mengusahakan dan memelihara uangnya itu, dan kemudian apa? Ia lalu beroleh 5 talenta. Jadi sekarang punya 10 talenta. Lalu kemudian apa? Hamba yang menerima 2 talenta tuh pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Jadi sekarang punya 4 talenta. Tetapi hamba yang tidak menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang. Jadi dia tidak mengusahakan, dia cuma memelihara. Kalau ini kan mengusahakan, memelihara, mengusahakan, memelihara. Tapi yang ketiga ini apakah dia mengusahakan? Enggak, dia enggak mengusahakan, dia cuma memelihara. Lalu dia enggak mendapatkan apa-apa dan tetap punya 1 talenta. Terus ayat 19. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka. Hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan ia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta Tuan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Jadi dikatakan maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu. Jadi waktu tuannya kembali, hamba yang menerima 5 talenta itu datang dan membawa laba 5 talenta kepadanya. Dan kata tuannya, Tuan, katanya kepada tuannya, Tuan, 5 talenta
Tuhan percayakan kepadaku, lihat aku telah beroleh laba 5 talenta. Terus apa kata tuannya? Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Jadi dia dikatakan sebagai hambaku yang baik, hamba yang baik dan setia. Hai hambaku yang baik dan setia, engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu apa? Tanggung jawab dan perkara yang besar. Jadi Adam dan Hawa itu sudah dikasih Tuhan tanggung jawab. Semua yang ada di dalam Taman Eden ini kamu pelihara, kamu kelola dan kamu pelihara. Buah di dalam taman ini semua boleh kamu makan, satu tidak boleh kamu makan. Sebenarnya sulit enggak itu? Enggak ya, semua boleh makan, cuma satu ini aja kok. Tapi apa yang terjadi? Manusia itu tidak mensyukuri apa yang Tuhan beri. Manusia itu mencoba tertarik dengan apa yang Tuhan tidak beri. Betul nggak? Hari-hari ini kan gampang sekali kan lihat di medsos. Wih bagus ya handphone ini. Wih bagus ya baju ini. Wih bagus ya mobil ini. Harusnya saya bawa mobil ini. Mulai memikirkan yang tidak ada pada kita. Hari-hari ini terlalu gampang buat kita tergoda. Kita memikirkan hal-hal yang lebih besar, padahal hal-hal yang sudah Tuhan tanggung jawabkan kepada kita itu ada sesuatu yang luar biasa untuk kita kelola. Hal-hal yang besar itu tidak mungkin terjadi kalau hal-hal yang kecil tidak mampu kita kelola. Yang kecil aja kita tidak mampu pegang, apalagi hal yang lebih besar. Lalu dikatakan masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Terus lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Katanya Tuhan, 2 talenta Tuhan percayakan kepadaku. Lihat, aku telah beroleh 2 talenta. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang lebih besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Jadi hal yang lebih besar itu adalah konsekuensi dari kita mengelola, menjaga hal-hal yang kecil. Jadi jangan salahkan Tuhan, jangan salahkan orang lain kalau kita tidak bisa dapat sesuatu yang lebih baik. Jangan kambing hitamkan Tuhan, sebab Tuhan itu bukan kambing, apalagi hitam. Atau juga jangan kambing hitamkan saudaramu, atau temanmu, atau sahabatmu, sebab dia teman atau sahabatmu, bukan kambing. Tapi masalahnya kita tidak bisa menjaga, lalu mengelola apa yang dipercayakan kepada kita. Coba perhatikan 2 hamba ini disebut sebagai hambaku yang baik dan setia. Yang 5 talenta disebut sebagai hambaku yang baik dan setia. Yang 2 talenta disebut sebagai hambaku yang baik
dan setia. Coba ayat berikutnya, ayat 24 mulai. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Yang Coba perhatikan ini. Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam. Oh, nyalaikan tuannya. Coba terus. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut dari tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta itu di dalam tanah. Ini, terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab tuannya itu, Hai kamu, hamba yang jahat dan malas, jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. ini dikatakan kini datanglah juga hamba yang menerima talenta, 1 talenta itu dan berkata, Tuhan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang paling kejam. Dia diberi kepercayaan atau tidak? Diberi kepercayaan. Jadi kalau kita belajar, Tuhan itu kasih orang talenta karena kapasitasnya masing-masing. Makanya saya percaya bahwa promosi itu datangnya dari sorga, bukan dari dunia. Kalau hidupmu makin hari diangkat Tuhan, hidupmu makin hari makin baik, itu artinya apa? Itu Tuhan sedang mempromosi hidupmu, mengangkat hidupmu. Bukan karena dunia, bukan. Karena dunia, bisa saja, tapi itu udah lama biasanya. Tapi kalau karena Tuhan, apapun yang terjadi, dia akan tetap terus naik dan tidak turun. Jadi promosi itu datangnya dari Tuhan. Beberapa minggu yang lalu waktu saya ke Bandung, orang tua rohani saya berkata seperti ini. Dia dekat sekali, dia bicara dengan saya. Kamu lihat saya dulu hidup saya susah. Orang mah taunya hidup saya seperti sekarang ini. Tapi dia tidak tahu bahwa jauh puluhan tahun sebelumnya hidup saya tidak seperti ini. Susah sekali. Tapi kalau sekarang sampai ada seperti ini, ada banyak orang datang. Usaha saya makin diberkati, pelayanan saya makin diberkati. Kapasitas saya ditambah, anak-anak saya pun dekat dengan saya. Itu karena apa? Dia bilang, itu karena promosi dan kapasitas dari sorga. Berdoalah untuk Tuhan kasih kapasitas dan promosi yang dari sorga itu. Waktu saya dengar itu, saya berdoa, Tuhan, terima kasih Tuhan. Aku juga dikasih talenta yang seperti itu. Walaupun tidak sebesar Bapak ini. Tapi aku percaya Tuhan, promosi dan talenta itu datangnya dari Tuhan. Amin. Nah, terus coba kita lihat ayat berikutnya. Belum selesai. Karena itu aku takut pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah Tuhan, katanya. Lalu jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan tidak menuai. Terus, dan apa? Dan memungut di mana tempat di mana aku tidak menanam. Itu yang terpotongnya. Terus ayat berikutnya, ayat 27. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Perhatikan. Sebab itu ambillah talenta itu dan berikanlah kepada tuan yang mempunyai 10 talenta. Jadi sekarang dia punya berapa talenta? Tidak ada. Yang ini awalnya
dikasih 5, lalu dia kerjakan, dia kelola, dia pelihara, dia dapat laba 5, Tuhan kasih lagi, alihkan 1 jadi 11. Terus ayat 29. Karena setiap orang yang mempunyai, kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya. Diambil. Tadi yang 1 dikatakan hambaku yang baik dan setia. Nomor 2 hambaku yang baik dan setia. Yang ini dikatakan sebagai apa? Coba ayatnya tadi ada. Coba yang bantu saya. Terlewat tadi ya. Coba di ayat 27 dan 28 tadi. Oh ini ayat 26. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Saya berdoa, kita adalah hamba yang nomor 1 dan nomor 2. Amin. Bukan yang nomor 3. Kita disebut sebagai hamba yang baik dan setia. Yuk baca Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Lukas pasal 16 ayat yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Kalau saya anonimkan kalimat ini, jadinya kayak mana? Ada yang bisa bantu? Kelvin? Jadinya kayak mana? Barang siapa tidak setia dalam perkara-perkara besar, dia juga tidak setia juga dalam perkara-perkara kecil. Terus? Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi saya berdoa, ya sekali lagi, stewardship itu sudah ada sejak manusia diciptakan. Manusia diberi kepercayaan untuk apa? Mengusahakan dan memelihara. Minggu lalu saya cerita tentang ada seorang lumpuh. Lalu teman-temannya bawa dia kepada Tuhan. Mungkin ya waktu itu sama seperti saat-saat ini. Ada KKR besar-besaran, orang-orang kerumuni Yesus. Sehingga sulit sekali bawa orang itu kepada Yesus. Kita tuh butuh komunitas, butuh teman-teman, butuh sahabat-sahabat, butuh keluarga yang bisa bawa kita itu naik level. Dulu lumpuh, lalu berjalan. Saling membangun, saling menguatkan, saling mendoakan. Lalu yang paling penting membawa kita kepada Yesus. Ya, hai anak-anak muda, anak-anakku.
Kelolalah hidupmu sedemikian rupa. Karena Tuhan yang berfirman, usahakanlah, peliharalah. Stewardship. Anda dan saya adalah steward, pengelola. Segala yang kita punya di dalam dunia ini, itu milik Tuhan. Dan kita diberi kesempatan, diberi kepercayaan untuk mengelola, mengusahakan, dan memeliharanya. Amin. Jadi ingatlah apa yang dikatakan Paulus, 1 Korintus 15 ayat 10, tidak ada di situ. Jadi ayat terakhir, kemudian saya undang semua yang melayani maju ke depan. 1 Korintus 15 ayat yang ke-10. Ini jadi salah satu ayat emas saya yang selalu saya ingat. Baca. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Coba perhatikan ayat ini. Ya, terima kasih Calvin. Coba layarnya sorot ayat ini. Orang yang tahu kasih karunia Tuhan, yang kenal kasih karunia Tuhan, itu tidak buat kasih karunia Tuhan itu menjadi sia-sia. Saya ulangi, orang yang tahu kasih karunia Tuhan, orang yang tahu kasih karunia Tuhan itu sudah dianugerahkan kepadanya, dia tidak buat kasih karunia Tuhan itu jadi sia-sia. Gimana caranya kasih karunia Tuhan itu yang sudah dianugerahkan itu tidak jadi sia-sia? Paulus bilang, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Jadi orang yang belajar kasih karunia Tuhan, yang tahu kasih karunia Tuhan, itu hidupnya pasti bekerja lebih keras. Dia hamba Tuhan, apa tadi katanya? Yang baik dan setia. Bukan hamba Tuhan yang jahat dan malas. Kita yang belajar kasih karunia Tuhan, kita jadi tambah rajin. Mimbar ini mengajarkan grace. Namanya saja International Grace Church. Maka tidak ada jemaat di sini yang dengar firman Kristus itu jadi malas. Tapi justru apa? Lebih rajin, lebih keras.